Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Kali ini mari kita ikuti bersama pengantar perkuliahan mata kuliah penilaian hasil pembelajaran. Kita simak bersama bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang akan mengulas dan menjabarkan materi tentang konsep dan implementasi penilaian hasil pembelajaran, terutama pada mata pelajaran PAI. Tema yang akan dibahas diantaranya adalah pengertian pengukuran, penilaian, pengertian evaluasi dan asesmen, tujuan dan fungsi penilaian, jenis-jenis instrumen penilaian, fungsi dan cara penyusunannya, karakteristik instrumen yang baik serta pengujian validitas reliabilitasnya, kemudian keterpakaian instrumen dan pengujiannya, cara menyusun dan karakteristik skala sikap dan pengujiannya, isu dan masalah dalam penilaian hasil pembelajaran PAI, pemanfaatan teknologi informasi untuk penilaian hasil pembelajaran PAI. Semuanya ini adalah mata kuliah ini berciri khaskan bagaimana kita semuanya sebagai calon seorang pendidik dibekali dalam rangka menilai hasil pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, sehingga capaian pembelajaran yang akan kita peroleh selama mengikuti perkuliahan ini adalah pertama, setidaknya kita mampu memahami konsep dasar penilaian hasil pembelajaran. Konsep-konsep yang berhubungan dengan penilaian hasil pembelajaran, ciri-ciri, karakteristik, pengertian, dan hal lain yang berhubungan dengan penilaian hasil pembelajaran harus kita pahami bersama. Setelah itu, kita harus kuasai juga jenis-jenis penilaian hasil pembelajaran, mulai dari penilaian jenis penilaian tes ataupun non-tes. Kemudian, kita juga harus terampil dalam merencanakan penilaian hasil pembelajaran. Kemudian kita harus menguasai dan terampil pula dalam merancang penilaian autentik. Mampu mengembangkan instrumen penilaian hasil pembelajaran. Jadi setelah menguasai, setelah terampil, setelah memahami dan beberapa capaian pembelajaran telah kita capai, tentu harus mampu mengembangkan instrumen penilaian hasil pembelajaran yang selanjutnya adalah terakhir tentang bagaimana mengolah dan merefleksikan penilaian hasil pembelajaran. Nah, keenam hal ini setidaknya harus kita kuasai bersama selama mengikuti perkuliahan ini, sehingga kita sebagai calon seorang pendidik kita akan siap dalam rangka menilai hasil pembelajaran. Oke, kemudian dalam rangka mengawal itu semuanya, mencapai capaian pembelajaran, kita harus tentukan topik-topik perkuliahan yang selama perkuliahan ini berlangsung. Yang pertama adalah pengantar perkuliahan, di mana pengantar ini tentu akan memahami kita semuanya, membawa kita semuanya bagaimana kita melalui perkuliahan ini dengan baik, dan tentu akan memahami peta sebaran dari tema-tema perkuliahan yang harus kita kuasai bersama. Kemudian yang kedua, konsep dasar penilaian hasil belajar dan kedudukannya pada kurikulum nasional, karena kita harus pahami pula antara istilah-istilah yang ada di dalam penilaian hasil belajar, mulai dari evaluasi, pengukuran, penilaian, kemudian kedudukan dari ketiganya ini, tujuan dan fungsi, ruang lingkup, prinsip-prinsip dan jenisnya, kita harus pahami bersama konsep-konsep yang berhubungan dengan penilaian hasil belajar. Pertemuan ketiga kita akan memahami tentang prosedur pengembangan penilaian hasil belajar, mulai dari standar, jenis, perencanaan, pelaksanaan, sampai bagaimana mengolahnya dan penyusunan KKM, kriteria ketuntasan minimal, di mana perencanaan ini penting, bagaimana kita merencanakan penilaian yang akan kita lakukan selama satu semester atau selama pembelajaran, di mana peserta didik harus diberitahu kriteria penilaian apa yang akan kita lakukan, sehingga peserta didik dan pendidik terjadi satu kesepakatan tertentu agar melalui pembelajaran dengan sesuai dengan rencana dan juga target yang akan diinginkan. Pertemuan keempat kita akan membahas tentang penilaian berbasis kelas dan penilaian autentik, di mana penilaian ini
terutama sumber dari data penilaian ini harus bersumber dari siswa yang berbasis pada kelas, berbasis pada kinerja. Itu semuanya harus kita jadikan acuan dalam rangka menilai pembelajaran. Oke, topik yang selanjutnya, topik yang kelima ialah tentang bagaimana kita melakukan pengembangan penilaian berbasis taksonomi dalam mata pelajaran PAI, di mana kita kenal ada taksonomi Bloom, ada yang bersifat afektif, kemudian kognitif dan psikomotorik, yang kesemuanya ini dijadikan acuan dalam rangka dasar-dasar untuk menyusun penilaian, karena tentu yang kita pelajari, yang deskripsi mata kuliah, kemudian yang kita pelajari tentang kompetensi-kompetensi itu harus disesuaikan dengan taksonomi yang ada. Nah, sehingga harus diulas lebih rinci lagi pada teknik dan pengembangan penilaian, instrumen penilaian kompetensi sikap. Nah, untuk menilai sikap, kita harus memakai instrumen penilaian apa, kriterianya bagaimana, kemudian diperdalam lagi pada aspek pengetahuannya. Dan pertemuan ke-8, teknik dan pengembangan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Nah, ketiga kompetensi ini yang harus kita jadikan acuan dalam rangka menilai, sehingga kita melakukan penilaian itu betul-betul dirasa autentik, kemudian merepresentasikan apa yang menjadi target dan capaian pembelajaran kita. Pertemuan ke-9 akan membahas tentang bagaimana kita mengembangkan alat penilaian hasil belajar berupa tes, yaitu bisa berbentuk uraian, lisan, objektif, perbuatan atau praktik. Nah, ini nanti ada kriteria tertentu yang harus dijelaskan, yang harus kita pahami bersama, kita diskusikan bersama, sehingga kita dalam menyusun instrumen penilaian hasil belajar berupa tes ini betul-betul mengukur, betul-betul merepresentasikan apa yang ingin kita nilai. Kemudian pertemuan ke-10 akan membahas tentang pengembangan alat penilaian berupa non-tes, yaitu berupa observasi, wawancara, skala sikap, daftar cek, skala penilaian, angket, studi kasus, dan lain sebagainya. Yang ini didasarkan untuk menilai seseorang, menilai peserta didik melalui non-tes. Jadi tanpa tes pun kita bisa menilai seseorang melalui gerak-gerik, melalui wawancara, melalui pengamatan, dan lain sebagainya. Kita tinggal melakukan sebuah proses penilaian. Yang ke-11 tentang teknik pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penilaian, di mana ini penting kita gunakan karena tidak semua instrumen itu dapat merepresentasikan, sehingga harus kita uji dulu bagaimana tingkat validitas dan reliabilitasnya. Validitas itu tingkat kesahihan, kalau reliabilitas ini tingkat keandalan, ya, di mana diujikan berulang-ulang tetapi memang betul-betul merepresentasikan apa yang ingin kita nilai, sehingga konsep, jenis, prosedur, dan pengujian instrumennya harus kita pelajari bersama, validitas dan reliabilitasnya. Yang ke-12 kita akan mempelajari tentang analisis item instrumen penilaian hasil belajar. Kalau tadi kita mempelajari instrumen secara umum, ini coba kita bawa secara rinci bagaimana butir-butir soal atau angket atau sesuatu yang menjadi indikator penilaian itu kita coba telusuri satu persatu, dan kita coba analisis tingkat kesukarannya, daya bedanya, analisis pengecohnya, homogenitasnya, analisis fungsi opsi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-13 tentang teknik pengelolaan hasil belajar, teknik penskoran, kemudian konversi skor dan pengolahan data hasil tes. Nah, ini setelah kita mendapatkan skor, nilai, dan lain-lain, bagaimana cara mengolahnya harus kita paparkan, sehingga ada program yang namanya program tindak lanjut dalam rangka pasca penilaian hasil belajar ini kita harus memanfaatkan hasil penilaian belajar dan merefleksikan apa yang menjadi pelaksanaan penilaian selama proses belajar berlangsung, sehingga kita akan tahu hasil dari proses pembelajaran kita itu, dan akan kita nilai tingkat keberhasilan pembelajaran kita masing-masing. Nah, itu adalah topik-topik yang akan kita lalui bersama, kita diskusikan bersama secara tentunya secara menyenangkan dan juga lebih banyak diskusi nantinya. Nah,
Kemudian bentuk perkuliahannya bagaimana? Sebagaimana kita sesuaikan dengan kondisi saat ini, maka kita harus memanfaatkan Learning Management System, fitur pembelajaran online melalui RPS Online Unisma bisa, kemudian daring Unisma. Sudah kami siapkan di sana, sudah kami siapkan, akan tetapi nanti kita coba sesuaikan. Yang penting teman-teman ini kita memakai prinsip efektif dan efisien sehingga teman-teman bisa tetap terus belajar dimanapun Anda berada, sehingga nanti kita bisa memanfaatkan media sosial yang ada melalui YouTube, Facebook, Instagram, dan kita bisa diskusi melalui WA Group. Nah, silakan nanti bisa hubungi saya. Kemudian bagaimana bentuk perkuliahan kita? Bentuk perkuliahannya yang pertama, setidaknya nanti tidak hanya dosen yang menjelaskan, tetapi teman-teman juga bisa menjadi narasumber, sehingga kalau nanti siapapun narasumbernya, langkah pertama adalah bagaimana narasumber ini menyajikan dalam bentuk konten video seperti yang telah atau yang sedang kita saksikan bersama melalui YouTube atau media sosial yang diunggah, kemudian disampaikan kepada para peserta perkuliahan maksimal H-1 sebelum perkuliahan. Nah, itu penting. Kenapa? Karena memang para peserta ini menunggu video dari kita semuanya, sehingga memiliki bahan untuk kita diskusikan. Langkah kedua, setelah ada video, maka dosen akan memberikan umpan balik, baik berupa umpan balik secara langsung ataupun melalui video yang tambahan. Nah, yang seperti ini akan dipandu oleh dosen, dipandu dengan model Q&A. Jadi tanya jawab langsung tentang materi perkuliahan ini, dan kita akan melakukan pengayaan melalui fitur pembelajaran online apapun medianya. Kemudian langkah yang ketiga adalah diskusi berupa masukan, kritikan, pertanyaan dan dari peserta dan dijawab oleh narasumber, sehingga narasumber baik itu dosen ataupun mahasiswa menjadi penting perannya dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah disampaikan. Kemudian yang keempat, langkahnya adalah penguatan materi dari dosen beserta penilaian penguasaan, di mana setiap pertemuan ini setidaknya ada umpan balik, ada pertanyaan-pertanyaan singkat dalam rangka dalam rangka menilai ketercapaian hasil dari pembelajaran selama satu pertemuan ini, bagaimana hasilnya. Nanti mungkin ada kuis atau ada tugas atau ada asesmen lain yang sifatnya bersifat merecall atau mengulang kembali apa yang telah kita pelajari, sehingga teman-teman nanti bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan pendidik. Oke. Kemudian nanti ketika teman-teman ditugasi membuat makalah, setidaknya struktur makalahnya seperti biasa kalau mengikuti saya adalah setidaknya ada halaman sampul, pendahuluan, pembahasan, penutup, daftar rujukan. Nanti itu yang harus ada semuanya, dan tentu harus menyesuaikan keterbaruan pembahasan yang ada. Nah, lebih baik lagi nanti ketika makalahnya ini dilandasi dengan data-data yang telah up to date, yang memang ada di lembaga pendidikan, sehingga ini akan menjadi dasar atau best practice yang telah ada. Data-data ini lebih up to date, sehingga nanti bisa dicantumkan dalam makalah itu. Sehingga makalah kalau sudah disusun harus dikirim ke saya melalui WA pribadi ataupun WA Group. Silahkan hubungi nomor saya. Kemudian bagaimana komponen penilaiannya? Nah, kita kebetulan belajar tentang penilaian hasil belajar, maka disinilah kita rencanakan bahwa setidaknya mahasiswa itu akan mendapatkan apresiasi berupa komponen penilaian ketika mereka semuanya aktif, kemudian kehadirannya tidak pernah kosong, artinya terus hadir, kemudian keterlibatannya akan mendapatkan 10%. Kemudian tugas individu, kuis, kemudian tugas kelompok 15%, tugas individu 10%. Kemudian UTS 30% dan UAS 35%. Nah, tentu semua proses yang kita lalui nanti akan menjadi pertimbangan kami dalam rangka menyusun penilaian atau menilai dengan semua. Kemudian ini adalah salah satu referensi yang mungkin ada atau kami tawarkan, tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa membuka referensi lain yang tentu lebih up to date dan tentu lebih fleksibel dan sesuai dengan data perkembangan di dunia pendidikan saat ini. Nah, itu.
Nah, terakhir dari saya, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Pesan dari Imam Syafi'i. Terima kasih, itu saja. Selamat mengikuti perkuliahan saya dengan mata kuliah penilaian hasil pembelajaran. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang ingin kita cita-citakan, itu semuanya terkabul dan dimudahkan oleh Allah, dan sehingga kita semuanya dapat sukses, meraih kesuksesan dan menjadi bermanfaat. Semoga sukses dan bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.